Selamat pagi, 9 menit. Saya akan memberikan satu input yang paling baik untuk kita bisa menjadi investor. Ya, just gini. Dalam kehidupan ini, orang yang kayak kita ya, orang yang kayak kita. Kamu tahu kan ada dua sisi ya, yang namanya kuadran kanan sama kuadran kiri ya. Kuadran kanan itu adalah kuadran yang berhubungan dengan bisnis dan investor. Kuadran kiri adalah kuadran yang berhubungan dengan employee dan self-employee. Harusnya kuadrannya adalah berputar. Dari employee kamu naik menjadi self-employee, kemudian dari self-employee kamu naik menjadi businessman, dan kemudian baru investasi. Tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang bisa investasi tanpa dia memiliki kebiasaan untuk mengumpulkan uang. Why? Karena investasi, nomor satu yang dibutuhkan adalah kapital. Nomor satu yang dibutuhkan adalah modal. Jadi kalau kamu tidak bisa menjadi orang yang menyisihkan penghasilan kamu, maka kamu tidak pernah bisa merangkak dari employee menuju ke investor. Tidak pernah bisa. Ya, even kamu bekerja 20 tahun, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Bahkan bisa jadi uangmu habis di rumah sakit, bisa jadi uangmu habis di tempat judi, bisa jadi uangmu habis di pembelanjaan-pembelanjaan yang tidak ada gunanya, sampah yang kamu beli di rumah. Gitu. Kenapa ya? Karena kamu tidak punya kebiasaan menyisihkan duitmu. Jadi kebiasaan menyisihkan duit itu bukan dimulai di akhir, tapi di depan. Nah, saya punya cara sementara kamu bekerja sebagai employee atau kamu bekerja sebagai self-employee. Kalau kamu bekerja sebagai self-employee kan kamu punya duit lebih daripada seorang employee. Contoh seorang penterjemah pasti duitnya lebih gede daripada orang yang kerja di perusahaan atau kerja di pabrikan. Itulah urut-urutannya seperti itu. Kalau biasanya orang berkata dibelah, oh kamu employee, oh kamu self-employee, oh kamu businessman, oh kamu investor. Nah, kuadran ini tidak bisa investasi, kuadran ini bisa investasi. Dan memang betul, self-employee model seperti dokter ketika dia tua miskin, Jess. Kebanyakan seperti itu. Ya, kamu kalau melihat di rumah sakit ngeri banget loh. Ketika dokter itu meninggal, istrinya itu bisa menjadi pedagang baju, pedagang kue di rumah sakit di mana dokter suaminya pernah kerja seperti itu. Kok tahu Pak? Ya saya pernah ngerti gitu. Jadi jangan berpikir seorang dokter yang punya rumah bagus kemudian tuanya dia bahagia. Tidak, justru malah karena dia tidak bisa menabung, mengikuti gaya hidupnya, maka dia tidak punya apa-apa. Sedangkan seseorang bisa menikmati hidupnya di masa akhir itu karena dia punya investasi. Nah, seorang yang mau masuk dalam dunia investasi, suka tidak suka, mau tidak mau, kamu harus menyisihkan duitmu untuk ditabung, untuk dipersiapkan sebagai investasi. Karena investasi kalau tidak ada modal, tidak bisa. Kamu lo punya duit 1 juta, kamu investasikan dapat berapa? 1 juta kalau 1% yang cuma dapat 10.000. Benar ya? Dapat 1.000. 1 juta kalau kamu investasi cuma dapat 1.000. Tidak ada jigong. Kalau kamu punya duit 10 juta cuma dapat berapa? Berapa, bro? 10 juta? 10.000. Nggak dapat apa-apa. 1 miliar kamu hanya dapat 1 miliar kamu hanya dapat 1 juta investasi. 1 juta apa 10 juta? Inilah resikonya orang yang cuma tahu 7 kali 7 49, Jess. Ya, nggak jadi apa-apa. Gitu. Kamu kalau mau investasi, mau tidak mau, kamu harus memiliki duit ya paling tidak minimal 1M, 2M, 5M itulah untuk investasi. Sehingga ketika kamu melipatkan dalam dunia investasi 1% saja, kan orang investasi kan tidak boleh rakus. 10 juta itu 1%-nya 100.000. Kalau 1 miliar berapa? 1 miliar 1 juta. 1 juta 1 miliar. Nggak dapat apa-apa, Jess. Gitu. Makanya butuh banyak tabungan sehingga kamu bisa membuat tabunganmu itu menghasilkan hasil yang besar. Nah, saya punya cara yang 2 tahun yang lalu saya udah pernah ngomong sama kamu, tapi kamu mengabaikan. Tak tunjukin ya caranya, saya balik kameranya dulu. Nah, kamu lihat nih, deposit ya, deposit. Saya nabung. Ada yang $156, ada yang $178, ada yang $104, ada yang $200, ada yang $300, ada yang $200, ada yang $100, ada yang $800, ada yang $299 sampai di bawah. Banyak banget tabungan saya, deposit yang saya lakukan. Nah, kamu melihat ini, Jess, ini yang membuat orang itu bisa mendapatkan tabungannya. Nah, kamu kalau lihat tabungan saya, nah masuk kan, ngumpul. Nah, ngumpul inilah baru bisa disebut sebagai investasi karena ada modalnya.
Nih yang saya bilang ya, nabung dari kecil. Nih, tuh. Sampai tanggal 24 April aja saya masih nabung nih. Tuh, ada duit nabung, 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 ada duit nabung. Ini yang dikerjakan. Jadi nggak bisa kamu tahu-tahu punya duit, nggak bakal. Emang duit tetangga. Kecuali kamu anak orang kaya dapat warisan, nah itu boleh tuh, nggak masalah. Tapi kalau kamu nggak punya duit kayak saya, ya mau nggak mau kamu nabung dari bukan dari sisa, tapi dari yang disisihkan. Jadi kamu terima duit berapa, sisihkan berapa. Nah untuk bisa nabung harus punya pekerjaan, harus punya usaha gitu. Nah tabungan inilah yang bisa menghasilkan hasil investasi. Nah, karena investasi saya di dunia kripto, maka dimainkan kripto di sini. Nah, tuh ada Bitcoin, ada SUI. Ini kalau kamu lihat, tuh. Nah, sampai $600 loh. Tuh averagingnya. Turun beli, turun beli, turun beli, turun beli, turun beli. Nah, ketika harganya naik tinggal ngejual. Dan itu secara otomatis saya beli alatnya ini 25 juta. Nah, untuk bisa punya yang disisihkan dari mana? Ya, ini alatnya. Kamu beli alat ini dan kemudian dari alat ini kita jalankan bisnisnya. Gitu. Nah, bagaimana jalankan bisnisnya? Begini. Nah, ini cara menjalankan bisnisnya, Jess. Saya bergabung, ya, saya pakai nama ini. Saya bergabung membeli alatnya itu 25 juta alat untuk mengerjakan investasi saya. Kan investasi kan harus dikerjakan. Contohnya kamu punya investasi beli rumah. Contohnya kamu punya investasi beli saham. Contohnya kamu punya investasi beli apa begitu, emas itu. Nah, saya punya investasi, duitnya dimasukkan di dalam bank kripto. Nah, bank kripto itu kalau saya main sendiri nggak bisa karena kripto itu perputaran perdagangannya 24 jam satu hari, 7 kali seminggu. Nggak mampu mata saya, cengok kepala saya. Nah, saya menggunakan satu alat yang namanya Moonbot. Nah, inilah cara saya mendapatkan duitnya, di mana saya mensponsori. Ya, saya mensponsori menjalankan affiliate-nya. Banyak kok cara untuk mendapatkan duit. Kamu membuat affiliate di TikTok juga bisa. Saya dari affiliate aja lumayan. Satu bulan bisa mendapatkan 2-3 juta dari affiliate di TikTok. Ya, lumayan itu. Hasilnya gede. Pelajari aja caranya bagaimana. Nah, saya menggunakan affiliate melalui alat yang saya beli ini. Membeli alat 3 juta, bagaimana membeli alat 25 juta, bagaimana caranya alat ini berbalik modal ke saya, BEP, break even point, artinya modal saya 25 juta balik, sehingga saya bisa memasukkan 25 juta itu masuk ke investasi saya, yang tadi saya tunjukin itu, ke tabungan saya. Nah, dari tabungan itulah diputer di alat yang saya beli itu. Makanya saya mensponsori di sini itu. Saya mensponsori orang kanan, di sisi kiri. Satu orang yang saya sponsori ini dapat 3 juta. Dapat 3 juta. Nah, ketika saya dapat 3 juta, maka satu jutanya saya pakai, 2 jutanya masuk ke investasi tabungan. Karena harus ada yang disisihkan. Kalau kamu nggak biasa menyisihkan duit, ya kamu seumur hidup nggak pernah punya investasi, dan kamu akan bekerja seumur hidupmu, dan ketika pensiun kamu akan mencari kerja lagi. Ya, ini di bawahnya lagi. Nah, ini kalau saya udah mencari begini, kan saya hanya butuh mensponsori 10 orang. 10 orang di sisi kanan, 10 orang di sisi kiri, saya dapat 60 juta. Karena satu orangnya yang membeli 25 juta ini, satu orangnya saya dapat 3 juta. Demikian juga dengan dia. Dan jangan khawatir, alatnya yang dia beli menghasilkan duit. Nah, kalau kamu ketemu sama orang yang sudah punya duit, yo enak, Jess, cashbackmu gede. Kalau kamu udah ketemu sama orang yang sudah punya duit, dia tinggal masukkan duitnya dalam investasi dan dia cuan. Dan sampai detik ini orang-orang itu bahagia. Tuh, ada 87 orang di sisi kanan dan 87 orang di sisi kiri. Kamu bisa hitung sendiri, kalau dikalikan 3 juta saya dapat berapa? Ya, dikalikan 3 juta, di pairing. Setiap pairing mendapatkan 750.000. Nah, kamu hitung sendiri aja. Nah, sisanya saya masukkan ke dalam tabungan saya. Gitu. Saya enggak tunjukkan ya, karena itu rawan sekali. Gitu. Gitu caranya, Jess. Tuh, sehingga kamu punya tabungan. Kalau kamu enggak punya tabungan, enggak bakal bisa. Nah, di sini enaknya kamu enggak sendirian. Kamu ada saya, ada juga mentor-mentor yang lainnya akan ngajari. Nah, ketika kamu membeli alat itu 25 juta, jangan mikirin investasinya dulu, mikirin kerja dulu menghasilkan. Yaitu apa? Presentasi, prospek, dapat klien. Nah, kamu bisa